모자라는데. Kali ini kita bahas drama Korea berjudul Perfect Remarriage Revenge. Drama ini menceritakan kisah balas dendam seorang anak terhadap ibu dan saudara tirinya. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Cerita dimulai Jo yang sedang melukis potret keluarganya dalam persiapan pameran. Dia menyampaikan keluhannya di radio bahwa selama ini tak pernah mendapat sanjungan dari orang tuanya. 다음 사연은 저희 프로 애청자시죠? Tak yakin dengan hasil lukisannya sudah bagus, dia khawatir keluarganya tidak akan menyukainya. Pembawa acara radio meyakinkan bahwa tindakan tersebut akan dihargai oleh orang lain. 이주 씨의 마음 꼭 전해질 거예요. Tak lama setelah itu, ibu mertuanya bernama Jae-suk menelepon memintanya untuk menyiapkan makanan karena teman-temannya akan datang ke rumah. Dia meminta bantuan kakak bernama Sehee untuk bersih-bersih ruangan tamu, tapi dia menolaknya. Akhirnya Yi-jo bekerja sendiri. Saat memasak, jari Yi-jo terkena pisau. Karena menutup lukanya dengan perban, sehingga Bu Jae-suk ngoceh-ngoceh padanya. Mengapa dia tak membeli saja di restoran? Kok repot-repot memasak sendiri? Ketika para tamu itu tiba di rumah, tidak lama kemudian mereka dibuat kecewa dengan persiapan makanan Yi-jo yang tak enak dan gosong. Setelah semua tamunya pergi, Ibu Jae-suk ngoceh-ngoceh kembali. 생각이 짧았어요. 그래야 제 마음이 편해요. Tapi ibu mertuanya yang emang mata duitan menerima kekesalannya setelah Yi-jo memberikan ATM-nya sebagai imbalan kekesalannya. Mengetahui malam itu Yi-jo akan berkumpul dengan keluarganya, Bu Jae-suk meminta agar anaknya Seh-hyuk dapat bekerja di perusahaan orang tuanya dengan posisi yang bagus. Tapi dia menolak karena suaminya telah enjoy dengan pekerjaannya yang sekarang. Yi-jo pergi ke rumah orang tuanya untuk memberikan hasil lukisannya sebagai hadiah. Namun rumah mereka kosong. 자기 주제를 모르는 거. Di tempat lain, Bu Jung-hye sedang ngoceh-ngoceh memarahi stafnya karena mereka bekerja tak sesuai arahannya. Dia juga tak mau menerima telepon Yi-jo saat menghubunginya. Setelah mendapat berita dari kantornya, Yi-jo pun menuju galeri sambil membawa dokumen yang diminta Pak Kim. Sementara Yora sedang wawancara dengan reporter tentang lukisannya. Dalam persiapan lelang amal, Bu Jung-hye ditemani teman-temannya. 딱 봤을 때 예쁜 게 좋아요. Omongan mereka hanya sekitar bisnis dan uang. Yi-jo mencoba menghubungi suaminya Seh-hyuk tapi tak dijawab. Sambil membawa lukisannya, dia menghubungi kantor Seh-hyuk. Dia mendapat informasi bahwa suaminya sedang cuti. Yi-jo melihat mobil suaminya yang terparkir. Dia terkejut menemukan surat pengunduran diri suaminya dari kantor yang terjatuh di dekat pintu mobilnya. 대체 무슨 생각을 하고 있는 거야? 세혁이 얘긴 Dia menanyakan itu pada ibu mertua. Tapi rupanya ibu mertua itu telah mengetahui rencana anaknya. Yi-jo kecewa karena rencana itu tak diberitahukan. Kemunculan Yi-jo membuat ayah dan suaminya terkejut. Namun untunglah Yi-jo dapat mencairkan suasana di saat ayahnya sedang dipojokkan pertanyaan oleh reporter. 실은 저희 남편이 생각한 카피랍니다. Gelagat Seh-hyuk terlihat kaku di hadapan istrinya. Mungkin rasa bersalah karena tak memberitahukan tentang pengunduran diri pada istrinya. 그래. Ketika Yi-jo menunjukkan hasil lukisannya kepada ibunya, dia malah meremehkannya dan tak perlu memamerkan lukisannya. Tak diduga Yi-jo yang sudah kesal terhadap perlakuan buruk ibunya. Dia pun menyampaikan unek-uneknya karena tak pernah dihargai kerja kerasnya. Tiba-tiba teman-teman ibunya melihat lukisan tersebut. Mereka terkejut dan malah menyanjungnya bahwa Yi-jo seorang seniman profesional. 감사합니다. 그림 너무 좋네. 세상에. Setelah kliennya pergi, Bu Jung-hye berusaha memikat kembali Yi-jo dengan memintanya melukis sesuai permintaannya untuk acara amal berikutnya.
저는 어머니 뜻도 모르고. 하늘재단 쪽에 넘기는 그림 작업은 Jijo yang memang anak baik, dia setuju dan terus menjunjung tinggi keluarganya walau selalu mendapat hinaan. 침 안 묻혔어요. 네, 알아요. Doguk menghampiri Jijo guna melihat lukisannya. Kehadirannya membuat istrinya Yora menghampirinya. Yora menyinggung Sehyuk yang tak pernah mengungkapkan cintanya pada Jijo. Untunglah Jijo menjelaskan bahwa dia dapat melihat suaminya menyukai dirinya dengan tingkah lakunya. Jadi tak perlu mengungkapkan perasaannya. Di masa lalu Jijo memberitahukan Sehyuk jika dia mencintainya malam itu dia harus menemuinya. Dan ternyata Sehyuk datang menemuinya. Itu sama dengan mengungkapkan perasaannya. Tapi pendapat itu tak sepaham dengan Yora. 무슨 일 있으세요? Jijo bertemu kembali dengan Doguk yang buru-buru akan pergi. Dia memberitahukan bahwa neneknya tiba-tiba pingsan. Saat Jijo menyinggung nama istrinya agar ikut pergi dengannya, membuat Doguk jadi menceramahinya. 한희주 씨는 Dia mengetahui selama ini Jijo tak dianggap oleh keluarga bahkan suaminya. Dia berusaha memprovokasi Jijo untuk terbangun dari mimpinya. Di suatu ruangan, Jijo sedang menemani tim lelang yang sedang memeriksa lukisannya. Dia sempat protes saat lukisannya disentuh. Selesai lukisan karya Sun Jin yang dibuat tahun 1980 itu telah diperiksa, mereka memamerkannya untuk dilelang. Awalnya pameran itu berjalan lancar. 통해 사회 소외계층에 기부될 예정입니다. Dengan nilai awal 2 miliar. Tawar-menawar lukisan pun berlangsung. Singkat cerita, lukisan itu terjual dengan nilai 4 miliar. Namun tak diduga Jung Hye dipermalukan dengan mendapat tamparan dari pemenang lukisan tersebut dengan dalih lukisan itu palsu. 나한테 사기를 쳐? 그러고도 Jung Hye berusaha membantahnya. Tapi si klien itu malah menunjuk Jijo seorang pelukis yang dapat meniru lukisan apapun. Setelah mendapat bisikan dari Pak Kim, kini Jijo yang dikambing hitamkan bahwa dialah pembuat lukisan tersebut, yang tentu saja membuat si Jijo terkejut. Polisi tak yakin bahwa Jijo yang telah membuat lukisan itu. Namun ibunya mendesak agar Jijo mau dikorbankan demi nama baik keluarga dan perusahaannya. 모르시는 게 아니라 넌 이런 상황에서 그게 중요해? 대체 왜 이런 짓을? 증거도 있습니다. Pak Kim yang bersekongkol dengan Jung Hye memojokkan dan menjebaknya bahwa di dalam mobilnya terdapat dokumen daftar transaksi penjualan lukisannya. Kini dia menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Begitu juga dengan Yora yang ikut menyalahkan kakaknya. 내가 이 갤러리 열려고 얼마나 노력했는데. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, di luar dugaan Sehyuk mengungkapkan perasaannya pada Yora bahwa dia menyukainya. Selama ini dia menikahi Jijo guna mendekati Yora. Menyadari Jijo di dekat mereka membuat Yora pergi setelah menolak cinta Sehyuk. Jijo memberikan surat pengunduran diri milik suaminya, tapi rupanya terdapat juga surat gugatan cerai. Maka lengkaplah sudah penderitaan Jijo. Dia menghubungi ibunya sambil kabur dengan mobilnya. 어디니 이주야? 아니야. 이 일 Berniat untuk memutar arah, namun malah terjadi kecelakaan. Apesnya lagi dia juga ditabrak truk yang melaju kencang, sehingga dia terluka berat dan harus dioperasi. Setelah dipindahkan ke kamar perawatan, ibunya malah berusaha untuk membunuhnya agar peristiwa penipuan lukisan itu tak berlanjut. Ternyata Jijo anak adopsi yang didapat dari panti asuhan. 들이 됐네. 솔직해져도 되려나? Sejak awal ibunya memang tak menyukainya. Di hadapan para wartawan, Jung Hye terus menyalahkan Jijo dan berpura-pura dia merasa sedih dengan peristiwa tersebut. 어떻게 이런 짓을 했는지. 사실 난 Sementara Jijo berjuang dengan sakitnya. Namun untunglah Tuhan memberikan kesempatan hidup kembali untuk melakukan balas dendam.
Saat terbangun dari tidurnya, keadaan seperti setahun sebelumnya. Yijo harus merubah nasibnya seperti saat ini. Saat melakukan fitting baju, tiba-tiba Yijo membatalkan pertunangan dengan Sehyuk dan merobek gaun pengantinnya. 내 파혼 선물. Karena dia tahu bahwa yang dicintai adalah Yora, Sehyuk hanya terdiam dan tak menyangkalnya. 계산할게요. Yora datang ke lokasi dan terheran mendengar dia membatalkan pernikahannya. Begitu juga dengan Yijo memberitahukan ibunya bahwa pernikahannya telah dia batalkan. Kali ini Yijo bukan anak lugu lagi. Dia berani bicara ketus pada ibunya. 제가 지금 저 꼴을 하고는 무슨 소리를 하는 거예요? Kemunculan Sehyuk guna memberitahukan ibu Yijo agar menunda pernikahannya. Tapi dengan tegas dan lugas si Yijo menolak untuk menikah dengannya. 걔라도 유라 곁에 있고 싶었겠지. 될 리 없으니까 날 고른 거잖아. Dia memberinya kesempatan untuk menjadi mantu orang kaya karena dirinya hanyalah anak adopsi. Begitu juga saat ibu Sehyuk menelponnya, dia tak mood untuk berbicara dan langsung mematikan ponselnya. 여보세요? Sambil berpesan agar Sehyuk memberitahukan ibunya bahwa rencana pernikahan mereka dibatalkan. Sambil berlutut, Sehyuk memohon agar pernikahan mereka jangan dibatalkan. Dia menjelaskan bahwa ayahnya bangkrut karena main saham dan meninggal. Sementara ibunya tertipu orang lain dan kini banyak hutang. Hanya dia harapan keluarganya agar kondisi ekonomi keluarga membaik. Tapi Yijo tak memberikan kesempatan apapun alasannya. Kejam. 답 없는 자기 연민 같은 거. Tak sengaja Yijo mendengar pembicaraan Yora dan ibunya tentang keinginannya untuk menikah lebih dulu dengan Doguk. Si ibu meyakinkan apakah dia bisa mendapatkan Doguk, putra kedua dari pemilik Taeja Group. 우리 집안의 개운인데. 언니가 그냥 한다 그러면 어떡하지? Mengetahui rencana Yora, Yijo berusaha menyalipnya untuk mendapatkan Doguk. Tak buang waktu, Yijo segera menemui Sojin sang reporter guna meminta bantuannya. Selain itu, Doguk juga keponakannya. 그래. Berita di televisi menyebutkan bahwa Taeja Group mendapat proyek baru. Namun proyek ini mendapat tentangan dari aktivis. Jika akan masuk ke keluarga mereka, harus mempunyai mental yang kuat. Dia akan berhadapan dengan si nenek, ibu ipar, dan Doguk sendiri yang menyebalkan. Setelah mendapat informasi di mana Doguk berada, Yijo menemuinya. Tak basa-basi, dia menjelaskan bahwa dia hanyalah anak adopsi dan tak ada hubungan darah dengan Yora. 앉아도 될까요? 또 파혼했어요. 유라 말고 나랑 하면 어떻겠어요? Doguk jadi tertawa heran setelah Yijo mendadak mengajaknya kawin kontrak. Doguk memberikan tanda tangan padanya jika dia berani menerimanya, mereka akan melanjutkan permainannya. Belum sempat Yijo mengambil keputusan, tiba-tiba Yora muncul dan terheran melihat kakaknya sedang bersama Doguk. Karena kesempatan itu harus dimanfaatkan, dia berani mengambil tantangan yang diminta Doguk. Dan Yora pun gigit jari karena ditinggal pergi mereka. Kini giliran Bu Sehyuk yang terkejut dengan pembatalan pernikahan anaknya. Sehyuk menerima telepon dari Yora untuk mengajaknya bertemu. 왜 그래? 무슨 일이야? Yijo terlihat gugup di saat Doguk mengajaknya masuk ke kamar VIP. Yora memberitahukan Sehyuk bahwa Yijo bersama Doguk ke lantai atas. Ternyata Doguk mengajak ke ruang kerjanya guna membahas pekerjaan. Awalnya Yijo memang sungkan, tapi setelah dia menjelaskan tentang persaingan dalam berbisnis, membuat Doguk tertarik dengan pendapatnya. Apalagi neneknya juga menyuruhnya menikah. Dengan pintar speak-speak membuat Doguk jadi penasaran pada Yijo. 중요한 일이라서. Di tempat lain, Yora dan Sehyuk masih gelisah menunggu kemunculan mereka. Yora menyalahkan Sehyuk yang tak bisa mengurus Yijo. 다 망가뜨리고 싶다. Mereka berdua mabuk dan Yijo ngoceh-ngoceh menceritakan kekesalannya.
hingga dia tertidur dan Doguk memeluknya. Esok harinya, Hijo terbangun dan betapa kagetnya dia berada di tempat tidur bersama Doguk. Setelah Hijo pergi meninggalkan apartemennya, ada begitu banyak orang-orang yang menghubunginya. Doguk hanya mesem melihat ada uang dan pesan yang ditinggalkan Hijo. Dia masih saja tetap cuek pada Se-hyuk walau dia menanyakan keberadaannya semalam. Hijo ditampar ibunya saat menongolkan mukanya di rumah. Dia protes karena merebut pria idaman Yora. Begitu juga ayahnya memaksanya agar menikah dengan Se-hyuk. Tapi Hijo mengungkapkan bahwa Se-hyuk mencintai Yora bukan dirinya. 그래. 오빠가 날 좋아한다니. Sambil menangis, Yora tak percaya dengan apa yang diungkapkan Hijo. Ujung-ujungnya Se-hyuk yang disalahkan karena kurang memperhatikan dirinya. 지금 드라마 찍어요? Semua terperangah apalagi Yora saat Hijo menceritakan bahwa dia semalam tidur dengan Doguk. Karena ulahnya sudah dianggap keterlaluan, ibunya meminta Pak Kim untuk mengurung Hijo di kamarnya. Sesuai kesepakatan mereka sebelumnya, Sojin berperan sebagai paparazi saat mereka bertemu dan menerbitkan artikelnya agar mereka tak dapat dipisahkan kembali. Tapi artikel itu tak kunjung diterbitkan. Ternyata pihak Taeja Group telah memblokirnya. Taeja Group sebagai pengiklan terbesar di agensinya. Sojin tiba-tiba kehilangan suara Hijo. Rupanya ponselnya Hijo disita oleh Pak Kim dan memintanya agar menyerah saja. Setelah melihat karet rambut yang didapat dari laci, dia mulai teringat dengan Doguk yang malam itu memang memeluknya. Begitu juga dengan Doguk yang seharian memperhatikan ponselnya sambil melamun. 조만간 Sang ibu terkejut di saat Doguk mendadak minta kawin. Dia tetap memilih Hijo karena dia menyukainya. Dengan bantuan anak sekolah yang lewat kamarnya, Hijo mendapatkan pinjaman ponsel untuk menghubungi Doguk. Singkat cerita, Doguk berjanji akan datang ke rumahnya. Obrolannya ini membuat ayahnya terheran karena berbicara begitu santai. Tak menyangka jika ibunya juga memiliki banyak foto saat pertemuannya dengan Hijo. Si ibu juga tahu bahwa Hijo hanyalah anak adopsi. Tapi Doguk yang sudah kepincut dan penasaran tak peduli dengan hal itu. Pokoknya gas terus dah. 도국이 눈깔이 도는 게요. Mendapat laporan dari Pak Kim, sang ibu menemuinya. Dia berusaha menjatuhkan mental Hijo bahwa Doguk tak akan pernah mencintainya. Karena asal-usul dirinya pun tak jelas. Itu sebabnya mereka mengambilnya dari panti asuhan. Saat ibunya masih ngoceh-ngoceh, tiba-tiba Doguk nongol di kamar dan menarik Hijo pergi. Tentulah ibunya 1-0 ye. Dengan tak basa-basi lagi, Doguk meminta restu ayahnya untuk menikahi Hijo. Wah, keren ya. 이건 너무 경우가 없는 거 아닌가? 저를 좋게 봐주신 건 감사합니다. Tentu saja ibu Yora protes karena selama ini berkencan dengan anaknya tapi akan menikahi Hijo. Doguk memang tak ingin dijodohkan, apalagi kencan butanya memang sudah diatur oleh ibu Yora. Walau dicoekin, tetap aja si Yora menelponnya, walau itu membuatnya tak nyaman. Karena tak punya pilihan, ayahnya menyetujui Doguk menikah dengan Hijo, yang tentu saja diprotes oleh anak dan istrinya. Doguk tak peduli walau Hijo baru saja putus bertunangan, dan pikirannya masih kalut. Aksi Doguk meraih tangan Hijo membuat si Yora sudah enak pergi dari hadapannya. Kini Doguk baru tahu jika Hijo adalah putri kesayangannya setelah semalam tak pulang. Hingga dia harus dikunci di kamar dan ponselnya disita. 다 큰딸이 외박했다고 방해. Mereka pun melanjutkan makan malam. Karena bukan di warung pecel lele Abah Ujang, sehingga dia tak mau makan dah. 그럼 평소엔 뭘 먹는데? Doguk membeli makanan cepat saji yang biasa dimakan Hijo. Dia juga berterima kasih karena Doguk telah memihaknya. Apalagi dia juga mendengar ucapan pedas ibunya yang selalu membencinya selama dia hidup bersama keluarganya.
Yijo menceritakan bahwa makanannya pernah diracuni oleh pembantunya, entah atas suruhan siapa. Setelah kejadian itu, dia tak mau makan masakan orang lain, selain tak tahu lagi siapa orang yang harus dipercayai di keluarganya. 내 편을 들어주고 날 구해주고. Yijo berterus terang alasan dia mendekati Doguk, bahwa dia ingin melakukan balas dendam terhadap Yora dan Sehyuk yang mencintai Yora. Keterus terangannya ini malah membuat Doguk bersemangat, weleh. Karena dia menyukai wanita yang memiliki semangat bertarung. Ayah baik. 내가 듣고 싶었던 얘기야. 말했잖아. Esok harinya, foto ciuman mereka terbit dalam sebuah artikel. Tentu mengejutkan Yijo dan Sojin karena kali ini bukan ulah mereka, tapi ulah reporter bernama Choi Mi Hyun. Sementara itu Doguk membiarkan artikel itu terbit. Di rumah, Ibu Jung Hye berupaya menciptakan masalah bagi Yijo. Dia meyakinkan Yijo bahwa keluarga Doguk tidak akan pernah menyetujui pernikahan putra mereka dengannya. Namun si Yijo meyakinkan keluarganya bahwa dia akan memenangkan hati mereka. 성격 참. Saat malam tiba, Doguk meminta Biol sang asistennya menjemput Yijo. Tapi dia terkejut karena Yijo belum mengenalnya. Doguk memberikan surat perjanjian pranikah. Doguk juga mengakui bahwa dialah yang telah menyuruh Choi untuk menerbitkan artikel itu agar Yijo yakin dengan rencananya. Setelah menunjukkan kondisi rumahnya, dia memberikan rumah itu pada Yijo. Bu Jae-suk kembali menemui Yijo guna memohon agar mereka tak membatalkan rencana pernikahannya. Karena Yijo menolak sehingga dia menjambak rambutnya. Ternyata itu bagian dari rencana Bu Jung Hye untuk mempermalukan Yijo. Yijo begitu dekat dengan kakeknya yang kini sedang dirawat karena mengalami depresi. Yijo menemui kembali Sojin guna menasehatinya tentang cara mengesankan keluarga Taeja Group. Sojin adalah keponakan ibu Doguk bernama Yeonhwa. Dia adalah orang pertama yang harus dimenangkan hatinya. 근데 붙으라고? 나한테 승산이? Sojin merekomendasikan Yijo untuk mendaftar di kelas memasak yang diikuti oleh ibu Yeonhwa. Dalam kelas memasak, rumor tentang rencana pernikahan Doguk dengan anak adopsi telah menyebar. Hal ini membuat Yeonhwa tersinggung dan mereka jadi berkelahi. 내 아들 욕했냐? 왜 그래? 이거 나. 구봉자. Di saat yang tepat, Yijo muncul guna mendaftar ikut les memasak. Saat itulah untuk pertama kalinya Yeonhwa bertemu dengan Yijo. Setelah kelas usai, Yeonhwa mengajaknya untuk minum teh. Yeonhwa juga mengundang Yora untuk hadir. Kesempatan itu dimanfaatkan Yora untuk mencari perhatian di hadapan calon mertuanya. Melihat Yijo lebih banyak diam, Yeonhwa memahami jika kedua adik kakak itu tak akur. Tak diduga Yeonhwa lebih memilih Yora karena dia lebih dulu telah mengenal Doguk. Yijo tak mudah menyerah, dia terus memojokkan Yora walau Yora berusaha menutupi bahwa hubungan mereka baik-baik saja. 입장이었지. 그러니까 나는 우리 도유같이 괜찮은 남자? 낚아채고 싶어하는 여자들. Saat percakapan menjadi panas, Doguk muncul dan membawa Yijo bersamanya. Yora yang berusaha mengambil hati Bu Yeonhwa harus kecewa karena hadiahnya ditolak. Sesampainya di rumah, Doguk meminta Yijo agar benar-benar mencintainya dan harus terlihat mesra di hadapan mereka. 대화로 하면 되잖아. 그럼 뭐 Esok harinya, Yeonhwa mengunjungi rumahnya dan terkejut dengan kehadiran Yijo yang menginap di rumah. Untunglah dia tidak mempermasalahkannya. 이렇게 시끄러운데 잔다고? 어차피 한희주 씨한테 해도 되는 얘기니까. Saat Yeonhwa hendak pergi, dia meminta Yijo agar kedua keluarga bertemu di akhir minggu.
Ijo memberitahu keluarganya tentang rencana pertemuan tersebut. 내가 없을 때나 돈 쓰려고 했던 거지. Kedua orang tua Ijo terheran mengapa mereka mengajak bertemu di panti asuhan. Si nenek menjelaskan bahwa tempat itu sangat tenang, tentu tak akan mengganggu pertemuan mereka. 차연아예요. 저희 큰아들도 요즘 재건축 사업 때문에. Orang tua Ijo terkejut mengetahui jika panti sosial itu milik si nenek. Pak Jiwong menjelaskan bahwa Yora tak dapat bergabung dengan mereka. Kekecewaan Jung Hye dengan memasang wajah bete membuat suaminya khawatir akan menyinggung perasaan mereka. Jung Hye memojokkan Yijo bahwa dia hanyalah anak adopsi. 면요 얼마나 좋을까요? 그게 왜요? Dan tak ada gunanya di rumah. Cerita ini membuat keluarga Doguk menyadari jika mereka tak menyukai Yijo akan menjadi mantunya. Untunglah tentang status Yijo tak dipermasalahkan Ibu Yonghwa. Doguk memberikan dukungan pada Yijo yang mulai tertekan. Pada kesempatan itu dia memberikan lukisan untuk keluarga Doguk sebagai rasa terima kasihnya. Ternyata hadiah lukisan itu membuat si nenek Lee sangat senang dan segera memerintahkannya untuk memajangnya. 말하자면 위작이죠. 생각을 다 했노. 아이고 내가. Ulah Yijo membuat Jung Hye menjadi 2-0 dah. 네가 그걸 어떻게? 프랑스 앵티미즘 쪽 매니아이신 분. Itu benar-benar telak membuatnya kecewa. Kekesalan Jung Hye tak hanya dilampiaskan pada ayahnya, tapi juga pada orang kepercayaannya bernama Pak Kim. Karena si Yijo telah mendapatkan lukisan tersebut. Sementara Yora dan Sehyok bersekongkol melawan Yijo dan merencanakan sesuatu. 호텔에 갔는지 서도국내 갔는지. Sehyuk yang memang bawahan Doguk protes karena dia mencuri tunangannya. Tapi pendapat itu dibantahnya karena mereka telah putus. Sehingga mereka jadi adu mulut guna mempertahankan argumennya masing-masing. 모르잖아. 안에 넣어준다니까. Hari itu, Yijo pindah ke rumah Doguk. Tapi Sehyuk memaksa untuk mengantarnya. Dan dilanjutkan dengan pertengkaran. Karena Sehyuk masih tak terima diperlakukan tak adil oleh Yijo. 자긴 관심 없대. 아니까? 너 모르지? Merasa tak puas dengan tanggapan Yijo, Sehyuk menceritakan bahwa Doguk berusaha membunuh kakaknya dengan mendorongnya dari atas kapal. Itulah mengapa kakaknya kini cacat. Cerita ini membuat Yijo sesaat termenung. Ulah Sehyuk mendekati Yijo dan memeluknya. Momen itu dipoto oleh Yora karena bagian dari rencana mereka guna menjatuhkan Yijo. Cerita memilukan itu ditanyakan pada Sojin tentang kebenarannya. Tapi Sojin tak tahu pasti, namun memang benar jika Jongwook terjatuh dari kapal dan terluka parah. Yora yakin bahwa rencana mereka akan berhasil. Perusahaan Doguk mengalami masalah karena proyeknya dibatalkan. Dia mendapatkan informasi dari kakaknya bahwa itu semua karena rencana Doguk yang akan menikah dengan keluarga Hanel Group yang memiliki citra yang buruk di kalangan investor. 알겠습니다. 막상 큰딸이 시집을 간다고 하니 김윤 감독원장 말입니다. 전 이런 말 혹시 아나? Pak Jiwong mengajak makan siang sambil meminta maaf atas sikap istrinya saat mereka bertemu. Si nenek menceritakan bahwa Jiwong seperti ayahnya. Ayah Jiwong atau kakek Yijo bernama Wonjae berteman dengan nenek Lee. Kali ini mereka bertemu kembali setelah tak bertemu selama 30 tahun. 내가 니한테 뜯긴 돈이 얼만데 이쁘게 보겠노? 안 언제가? Kini si kakek Wonjae mengembalikan bunga pinjaman bank yang pernah dibayarkan oleh si nenek saat meminjam uang pada banknya. Asalkan si nenek menerima Yijo sebagai mantunya. Nenek menolak untuk menerima kembali uangnya, tapi Wonjae terus memohon dan berlutut agar nenek Lee mau memaafkannya. 이 무슨 짓이고? Karena dia memegang kaki si nenek dan menarik roknya sehingga robek dan membuat orang sekitar menertawakannya. Sampai di rumah, si nenek ngoceh-ngoceh kesal karena ulah si kakek yang dulu memerasnya dengan memberikan bunga pinjaman yang tinggi. Nenek meminta nomor Yijo pada Yonghwa. Dia akan ngetes Yijo secara langsung. 왜 그러세요, 할아버지?
내가 그냥 별 도움이 안. Di panti jompo, kakek mendukung pernikahan Yijo dan Doguk. 내가 니한테 진비 생각하면 대체 그게 뭐길래 이러세요? Dia merasa terganggu dengan ulah Kim yang selalu menguntitnya. 내가 어떻게 해석해야 하냐고. Saat kursus memasak kue, Yijo gagal membuat kuenya karena gosong. Dia membawa kuenya ke rumah. Esok harinya, Doguk mengunjungi Yijo dan mencicipi kue yang dibuatnya seperti batu bata. 내가 만든 건데? 그냥 버릴게. 이리 줘. Doguk memasak ramennya sendiri. Sikap Yijo yang mulai menghindar terasa oleh Doguk. Walau Yijo tak membantahnya, tapi dia berpendapat bahwa nikahnya ini hanyalah sebuah kontrak. Di luar dugaan, Doguk mengajaknya untuk nikah beneran. Tapi si Yijo hanya ingin menikah selama 1 tahun. 그게 무슨 뜻이야? Tiba-tiba Jongwook mengajaknya bertemu. 모르게 만났으면 하는데. Saat Doguk sedang minum, Yora datang dan bergabung dengannya. Dia melakukan rayuan seksual terhadapnya. Ketika tidak berhasil, dia menunjukkan kepadanya foto Sehyuk yang memeluk Yijo. 그래, 이제 알겠네. Doguk mengetahui triknya dan memintanya untuk berhenti main-main. Dia kemudian pergi ke kamarnya, meninggalkan Yora dalam suasana hati yang kesal. Karena konflik bisnis kedua adik kakak itu, Jungwook memutuskan untuk menyerang saudaranya secara pribadi. Saat Yijo muncul, dia memberitahukan Doguk bahwa Jungwook akan bertemu dengan Yijo. 꽤 이쁠 것 같긴 한데. Mengetahui Yijo terancam, Doguk pun menyusulnya. Sesampainya di dermaga, Doguk teringat kembali masa lalunya saat dia menangis melihat kakaknya nyemplung ke laut. Dia gelisah mengingat peristiwa masa lalu itu. 도국 씨? Yijo datang dan memanggilnya. Dia terheran melihat tingkah Doguk yang ketakutan. Sebelum pingsan, Doguk mengungkapkan bahwa Yijo telah melewati batas yang dia tentukan sendiri. Doguk dibawa ke rumah sakit karena pingsan. Yijo dikejutkan dengan Doguk yang sudah sehat kembali. Kemudian membawanya ke rumah mereka. Seorang psikiater mengunjungi rumah di pagi hari. 아침보다 실례합니다. Dia melanjutkan dengan mengungkapkan kepada Yijo bahwa Doguk menderita serangan panik. Doguk mendesaknya untuk pergi sebelum dia mengatakan hal-hal aneh pada Yijo. Setelah gagal dalam pertemuan sebelumnya, Jungwook mengundang kembali Yijo untuk menemuinya hari itu. Dia awalnya menolak, tapi dia berjanji untuk memberitahukan tentang Doguk. Nenek memanggil Yijo untuk bertemu. Dia meminta saran Yijo mengenai bisnis ayahnya yang tergantung pada si nenek. Merasa dapat diandalkan, nenek menyetujui pernikahan mereka. 라고 해주셨으면 합니다. 그게 다가. Saat membicarakan tanggal pernikahan, kemunculan Jungwook mengacaukan suasana karena protes adiknya mendadak minta kawin. 미안, 실수했다 야. 사부인이랑 내가 만나서 큰 것들을 정리. Saat surat undangan pernikahan sampai di keluarga Yijo, hanya ayahnya yang terlihat bahagia. Yora menolak permintaan ayahnya yang akan mengatur kencan buta untuknya. 당신은 유라한테 신경 써? 뭐? Karena ada kesalahan dari toko gaun pengantin, sehingga Sehyuk datang ke tempat tersebut.
다 망칠 셈이야? Kekesalannya membuat Yijo tidak peduli dengan upacara pernikahan mereka. Doguk mengingatkannya tujuan rencana mereka. Walau wajah Yijo tak senang, pernikahan pun selesai dilakukan. Yora datang mengenakan gaun pengantin putih untuk membuat Yijo kesal. Malam pertama mereka diabaikan Yijo dengan alasan mau istirahat karena mengantuk. Walah. 고생했어. Mereka pun tidur di kamar masing-masing. Duh, kasihan. Esok harinya, Yijo berangkat ke pantai di saat Doguk masih tertidur. Yijo sedang menikmati kedamaian dan ketenangan di pantai. Dia heran melihat Doguk datang, padahal dia tak memberitahukannya. Doguk menceritakan kisah masa lalunya di mana keluarganya sedang mengadakan pesta di atas kapal. Tiba-tiba Jungwook nyemplung ke laut. Belum jelas apa yang terjadi, tapi ayahnya menampol Doguk dan menyalahkannya. Sejak peristiwa itu, dia pergi dari rumah. Hingga kini dia mengikuti terapi karena kecemasan yang berlebihan. Di tempat lain, Yora menelepon Sehyuk dan mengajak bertemu. Yora sedang mabuk di sebuah diskotik. Karena ada pria iseng yang mengganggunya, sehingga Sehyuk yang datang langsung menolongnya hingga terjadi perkelahian. Keduanya pun jadi berkencan dan menghabiskan malam bersama. Walau sudah jadi pasutri, tapi si Yijo takut dekat-dekat dengan Doguk. Untunglah dia masih sabar menunggu, walau dia harus tidur di lantai. Duh, kasihan. Esok harinya mereka main di pantai. Lambat laun trauma Doguk terhadap laut mulai pulih. Malam berikutnya Yijo tak kuasa lagi menahan serangan Doguk hingga malam pertama mereka pun sukses dan tidur satu ranjang. Yijo menemui sang kakek. Dia mendapat cerita di masa lalu bahwa ibunya meminta memasukkannya dalam kartu keluarga kakeknya. Yijo meminta pertemuan dan ceritanya ini tetap dirahasiakan kepada ayahnya. Mereka berdua mengunjungi rumah ayah dan ikut makan malam dengan mereka. Yijo mengkhawatirkan ayahnya yang jatuh pingsan sehingga tak dapat hadir di pesta pernikahannya. Selera makan mereka mendadak menghilang saat Yijo meminta galeri Hanel diurus olehnya. Karena dia dapat memberikan keuntungan pada galeri. 그게 매출로 이어졌다는. 제가 운영하는 인테리어 플랫폼. Pendapat itu ditentang Yora dan ibunya. Doguk sebagai pimpinan perusahaan interior mendukung Yijo karena dia menjual apartemen yang akan bersinergi dengan menjual lukisan milik galeri. 익명의 화가를 홍보해주신 덕분에. Setelah Yora dalam kamarnya, dia yang kesal pun ngamuk-ngamuk tak karuan. Dia meminta ibunya untuk segera mengeluarkan dana operasional galeri sebelum dipakai Yijo. Yora jadi emosi setelah ibunya tak setuju jika dia menikah dengan Jungwook. Bahkan Yora telah menghina ibunya bahwa saat perkawinan dengan ayahnya dirinya telah mengandung dan tak menceritakan hal yang sebenarnya. 너 지금부터 내가 하는 말 잘 듣고 대답. Bu Yonghwa menunjukkan pada Sojin tentang artikel seniman populer anonim di New York yang ternyata itu Yijo. Yijo teman dekat Sojin sejak di sekolah. Jadi dia yakin jika Yijo dapat merubah Doguk dalam segala hal. 어머니, 그동안 잘 계셨어요? Kemunculan mereka di rumah orang tuanya disambut dan dipeluk Bu Yonghwa. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Jungwook bersama Yora. Apalagi saat mereka mengumumkan bahwa mereka pacaran. 회장님. 안 반겨주세요? Karena pertengkaran Doguk dan Jungwook membuat si nenek mengusir keduanya. 집으로 돌아가거라. 긴 말 안 한다. Sesampainya di luar rumah, kini malah Yijo dan Yora yang adu 이게 mulut. 다 언니 때문이잖아. 내 주제가 뭔데? 불러온 돌이 왜 Hade kusut. Yora kecewa dengan sikap Jungwook bukannya merebut hati orang tuanya tapi malah berkelahi dengan Doguk. Jungwook memberitahukan bahwa mendapat dukungan orang tua mereka adalah tugas Yora.
Sementara dia memastikan menjadi pemimpin Taeja Group. 한유라 씨가 한 건 아니잖아요. Masalah menjadi lebar karena perselisihan anak membuat orang tua mereka juga saling salah-salahan. Di tempat lain, Jiwon terkejut saat Yijo menceritakan rencana Yora yang akan menikah dengan Jongwook. Mereka telah membuat keributan di rumahnya. 신경 써줘서 고맙다. 나이도 먹었잖아요. Dia meminta ayahnya agar menegur Yora. Untuk memastikan Yijo putri Jiwon, dia berpura-pura akan mencabut uban ayahnya guna melakukan tes DNA. Jung-hye terkejut mengetahui si kakek menghilang dari panti asuhan. Menurut petugas, dia telah memindahkan barangnya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya keluar dengan para pengunjung. Jung-hye terus menemui dukun guna mencari keberadaan kakek Won-jae. Dia tambah kesal setelah si dukun memberitahukan bahwa nenek Lee juga mencari tahu tentang Won-jae dan cucunya. 회사그룹 이 회장님이 아니, 그 자식 말고. Di tempat lain, si kakek menghubungi pengacaranya untuk mengatur pembagian saham perusahaannya dengan Yijo. Yora jengkel saat bertemu dengan si Hyuk karena dia masih membela Yijo di saat dia memojokkannya. 너무 불안해. 왜? 아가씨가 자신의 태생에 대해서도 아는 것 같다고. Entah apa sebabnya, kini Pak Kim berpihak pada Yijo. Dia memberitahukan bahwa Jung-hye dan Yora kini mulai mencurigainya bahwa mereka bersekongkol dengan ayahnya. Dia juga harus menemukan Geum-yong, orang yang diusir dari rumah saat ketahuan meracuni Yijo. Se-hyuk menyelinap masuk ke rumah Yijo. Hingga akhirnya dia menemukan dokumen di laci kamarnya. Sejak kecil, Doguk memang disayang nenek Lee. 내가 지금 뭐를 짓는지 알겠나? Di dalam kamar, Se-hyuk membaca dokumen yang dicurinya. Lagi-lagi mereka terkejut saat tiba di rumah orang tuanya karena Yora dan Jongwook berada di sana. Ternyata mereka telah membaca perjanjian kawin kontraknya. Tentulah jadi sasaran empuk buat memojokkan mereka. Keributan ini membuat si nenek shock dan jatuh sakit. Doguk menjelaskan bahwa awalnya memang seperti kontrak, tapi kini mereka telah benar-benar saling menyukai. Tapi ayahnya tak ingin mendengarnya. Doguk salah paham, dia menuduh kakaknya yang telah menyelinap ke rumahnya untuk sengaja membuka aib mereka. 행동의 본질 아닌가요? 왜 실망했을까? Si nenek tak percaya begitu saja. Mungkin saja ada orang lain yang sengaja untuk menjatuhkan mereka. Awalnya si nenek kesal karena Doguk ingin pindah rumah. Tapi ada baiknya juga karena hubungan kakak adik ini tak pernah harmonis. Setelah berpisah, mungkin mereka bisa berbaikan. 함께 싸우기로 했잖아. 든든히. Dengan bantuan adik Se-hyung, Yora menerbitkan kawin kontrak mereka di sebuah artikel untuk menjadi isu besar. Rupanya itu persekongkolan mereka dengan Se-hyuk. Dia meminta Yoo Se-hee, orang yang menerbitkan berita itu, untuk segera menghapusnya, tapi dia menolak. Karena dapat sogokan tas branded dari Yora, berita itu pun menjadi gosip di kantor Doguk. 유 실장님이랑은 왜 파혼했대? 더 좋은 장난이 아니었다니까. Karena tak dapat menghubungi Yijo, Kim akhirnya menghubungi Doguk. Dia memberitahukan informasi penting. Di tempat kursus, keributan terjadi di saat Bu Yonghwa direndahkan oleh temannya. Yijo membela ibu mertuanya dan menyuruhnya meminta maaf sebelum temannya pergi dari tempat itu. Walau sudah dibela, mertuanya tak akan memaafkan atas apa yang dilakukan dengan Doguk. Kemunculan Doguk untuk meyakinkan ibunya bahwa itu semua ulah Jung-hye yang menghasut ibu Se-hyuk sehingga keributan terjadi. Doguk berlutut untuk meminta tolong ibunya guna meyakinkan nenek dan ayahnya. Bu Yeon-hwa melanjutkan untuk bertemu Jung-hye. Dia menjebak Jung-hye saat membicarakan perceraian anaknya. Jung-hye sudah senang mendengar ibunya akan menceraikan Yijo dan Doguk. Tapi dia salah paham maksud Bu Yeon-hwa yang harus putus hubungan Yora dan Jongwook. 물론 났었죠. Kontrak pernikahan mereka juga berhubungan dengannya. Karena salah satu persyaratan mereka menikah, Bu Yonghwa meminta Yijo agar Doguk mau bergabung dengan Taeja Group dalam 6 bulan setelah pernikahannya. 예의가 없는 거죠, 그건. 다시 연락하죠. Sepulangnya Bu Yonghwa, Jung-hye menghubungi Jongwook untuk mengadukan permintaannya. 그럼 내가 서도국을 상대하는데 뭐 좋은 거 없어?
댓글 중 Jong-wook meminta ayahnya untuk mengundang Do-guk makan malam. Saat mereka bertemu, Jong-wook mengeluh karena ibunya mengharuskan Do-guk bergabung Taeja Group sebagai syarat perkawinan mereka. Tentu saja ini akan jadi batu sandungan buatnya. Jong-wook menyinggung kecelakaan 20 tahun lalu yang menyebabkan kakinya pincang. Tak mau disalahkan terus, Do-guk menunjukkan video saat kejadian yang didapat dari tamu. Tapi selama ini ibunya melarang untuk menunjukkan videonya pada mereka. 그럼 같이 확인해 보면 되겠네. Si nenek kesal mendengar ocehan mereka sehingga membanting ponsel Do-guk. Wah, kalau iPhone sayang tuh. Nenek memutuskan Do-guk segera bergabung ke Taeja Group agar bisa kompetisi dengan kakaknya. Dalam setahun nenek akan memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin menggantikan dirinya. Rencana nenek ini harus digagalkan dengan mensabotase pekerjaan Do-guk agar terlihat kacau. 왜? 버섯 솥밥? Kejahatan Sehhyuk terbongkar berkat rekaman CCTV saat menyelinap ke rumah Do-guk. Jika Do-guk menuntutnya, pastilah kedua adik kakak itu akan masuk penjara. Lalu, apa yang akan dilakukan ibunya? 이게 다 먹어? Nenek terkejut setelah Hee-jo membuatkan makanan untuknya. Walau tak enak, dia mencobanya. Dia menceritakan bahwa dia tak mau memakan masakan orang lain sejak seseorang meracuni dirinya. Nenek merasa senang setelah mendapat jawaban dari Hee-jo bahwa perkawinan itu tak pura-pura lagi karena mereka saling menyukai. Dia teringat saat mengocehi Do-guk karena berani-beraninya menandatangani perjanjian kontrak pranikah. 후에 굴곡이 많았던 것 같습니다. Esok harinya, Kim mengajak Hee-jo untuk menemui Geum-yong mantan PRT-nya. Bu Geum-yong terkejut melihat Hee-jo masih hidup. Si bibi menceritakan bahwa setelah insiden keracunan, dia langsung dipecat oleh ibu Jung-hee. Menurutnya dia bermuka dua, di hadapan ayahnya begitu lugu dan penurut. Kemudian Hee-jo menemui kakeknya. Dia menceritakan kekejaman ibunya. Si kakek menceritakan saat itu orang tua Hee-jo bercerai dan ayahnya menikah kembali dengan Jung-hee, mantan sekretarisnya. Dia menunjukkan foto-foto masa lalunya. Dan si kakek berniat untuk memberikan sahamnya kepada Hee-jo sebelum dicuri paksa oleh Jung-hee untuk Yora. 유실장이 꾸물거리는 동안 파생된 글. 제가 어떻게 하면 Awalnya Sehhyuk menolak bahwa Yora terlibat dalam penerbitan artikel Do-guk dan Hee-jo. Do-guk menjelaskan jika mereka berpacaran, berarti Yora mengkhianatinya karena Yora juga berhubungan dengan pria lain. Mengetahui itu membuat Sehhyuk menguntit Yora di saat dia bertemu dengan Jong-wook. Kini dia tahu jika Yora berpacaran dengan kakak Do-guk. 를 임의로 조작해서 Asisten Jong-wook memberitahukan bahwa rekanan mereka telah berlaku curang dengan mengurangi rasio campuran bahan bangunan yang tentu akan menurunkan kualitas bangunan. Rupanya itu sengaja dilakukan Jong-wook setelah dia mendapat suap dari rekanannya agar perusahaan mendapatkan dana taktis. 불리한 거 없어요. 대답 똑바로 하세요. Kini Sehhyuk dan Yora saling menyalahkan karena Si-hee dipanggil polisi atas pencemaran nama baik. Sayangnya si Yora tak ingin membantunya. Kini yang dapat dilakukan Sehhyuk hanya berlutut meminta maaf pada Hee-jo. Saat rapat direksi berlangsung, kehadiran Do-guk ditolak sebagian peserta rapat. Namun di waktu yang tepat sebuah artikel baru diterbitkan yang memberitakan hal positif pada mereka. Dikarenakan Hee-jo dapat menekan Sehhyuk untuk mengakui perbuatannya 매체와 인터뷰한 겁니다. 왜 여동생을 좋아했기 때문이며 공개됩니다. dan membawa-bawa nama Yora yang juga pacar Jong-wook. Selain itu, Do-guk dapat memojokkan dengan hasil pekerjaannya yang tak sesuai SOP. Kini giliran kakaknya yang terpojokan. Akibatnya, Bu Yong-hwa dan Hee-jo bertemu ayah Ji-won untuk mengeluarkan perbuatan Yora yang telah merusak citra perusahaan. Taeja Group akan melanjutkan dengan tindakan hukum. 어떻게 언니가 그럴 수... Belum juga masalah Yora selesai. Tiba-tiba Pak Ji-won mendapat kabar bahwa bank tabungan tak dapat memberikan pinjaman dananya untuk mereka. Hingga ayahnya harus dirawat di rumah sakit. 한테 이주 받아달라고. 대체 왜? Karena sudah terpojokan, Jung-hee menghasut suaminya dengan memfitnah ayahnya dan Hee-jo bahwa semua itu rencana busuk keduanya.
Kakek Won-jae kecewa karena sahamnya tak dapat dipindahkan kepada Yi-jo. Yang tentu si pengacara itu telah mendapat uang sogokan dari Jung-hye. Si kakek memberitahukan hal tersebut pada Yi-jo. Ternyata semua itu ulah Jung-hye yang telah membatalkan rencana kakek Won-jae memberikan saham pada Yi-jo. Dia bahkan dapat meyakinkan suaminya untuk mengambil alih sebagai pimpinan perusahaan selama suaminya di rumah sakit. Pada rapat direksi, semua anggota terkejut bahwa Jung-hye mengambil alih pimpinan Hanel Group. 회장님의 경영권을 위임받아. Setelah mendapat hasutan dari istrinya, kini ayahnya malah mencurigai Yi-jo. Tapi Yi-jo menjelaskan bahwa Jung-hye memberitahukan semua dewan perusahaan bahwa suaminya tak akan pernah kembali bekerja. Keterangan Yi-jo tak mudah dipercaya begitu saja oleh ayahnya. Dia bahkan tak mengakui kembali Yi-jo sebagai anaknya. 이제야 본색을 드러내는구나. 그래. 뭐라고요? 세상에 어떤 자식이 너처럼 부모를 지옥에 빠뜨릴까? 아버지에겐 지옥도 아까워요. Yi-jo dapat membuktikan dengan hasil laporan DNA yang pernah diprosesnya secara diam-diam bahwa dia adalah anak kandung ayahnya. Ayahnya berpikir bahwa istri dan anaknya telah meninggal di masa lalu. Pendapat itu dipatahkan Yi-jo bahwa semua itu atas ulah istrinya yang menyuruh seseorang untuk membakar rumahnya sehingga ibunya tewas. Yi-jo juga menunjukkan obat yang selama ini diminum ayahnya. Obat itu yang menyebabkan ayahnya pingsan, karena obat itu juga yang selalu diberikan untuknya. Walau cerita itu seperti mengada-ngada, tapi itulah buktinya. Jika ayahnya tak percaya, Yi-jo memberikan rambutnya agar ayahnya melakukan tes DNA sendiri. 못 믿는 게 아니라 Di tempat lain, Kim menjelaskan bahwa dia kini membantunya dikarenakan Jung-hye telah menipu keluarganya hingga dia jadi ingin balas dendam. 당신들의 원함보다 Sementara Se-hyuk harus gigit jari melihat kedekatan Yora dan Jong-wook, apalagi sambutan Yora tak baik lagi padanya. Dia menolak menyebutkan mereka pacaran. 왜? 내가 뭐 미안해라도 해야 돼. Esok harinya, Se-hyuk berhenti dari pekerjaannya. Seseorang bernama Dong-so baru bebas dari penjara. Dia disambut oleh Do-guk yang menjemputnya. Do-guk menjelaskan bahwa dialah yang telah menebus uang damai sehingga dia dapat bebas. Dia ingin mengetahui peristiwa kebakaran yang menewaskan ibu Yi-jo. Dong-so mengungkapkan bahwa saat itu Jung-hye adalah pacarnya. 연락 기다리겠습니다. Di bagian lain, Yi-jo menyelidiki orang-orang yang memiliki saham di Hanel Group. Dia mencurigai seseorang yang menggunakan nama anonim. Dia langsung mencurigai bahwa itu adalah Ibu Jami, pemilik tempat kursus memasak yang selalu baik padanya. Di tempat lain, pemilik saham anonim 5% itu juga menarik perhatian Jung-hye karena dia harus mengetahui identitas dirinya. 하늘금융 주식을 꽤 많이 가지고 계시던데요. 이주 씨가 Saat Yi-jo menemui Bu Jami, dia dapat memojokkan bahwa pemilik tempat itu sebenarnya bernama Bu Ji-won yang juga ibu kandungnya. Menyadari penyamarannya telah terbuka oleh Yi-jo, akhirnya dia mengaku bahwa dirinya bernama Ji-won. Dia menceritakan setelah kebakaran rumah itu, dia tak sadarkan diri selama 6 bulan. Tapi dia tak dapat kembali dengan suaminya karena ayah Yi-jo telah melaporkan kematiannya. Hingga dia pergi ke Amerika mengikuti saran ayahnya. Sebelum ayahnya meninggal, dia memberitahukan bahwa Yi-jo yang dulu bernama Jung-eun tinggal di panti asuhan. Bu Ji-won belum lama ini baru mengetahui jika Yi-jo adalah Jung-eun anaknya sendiri. 이제 와서 나타나도 될지. 용기도 없었던 거잖아요. 엄마란 사람이. Pertemuan mereka diketahui oleh Jung-hye yang juga penasaran ingin mengetahui siapa pemilik saham anonim di perusahaannya. Dia terkejut melihat Yi-jo berada di tempat itu. Seperti disambar petir di siang bolong, si Jung-hye tak percaya jika wanita yang dibunuhnya masih hidup. 저것들이 힘을 합쳐서 Dia menyalahkan Dong-so yang tak becus bekerja. Pengacara Kim yang sudah menerima suap dari Jung-hye tentu tak akan membantu kakek Won-jae yang masih dianggapnya memiliki penyakit pikun. Mereka malah menculik kakek Won-jae atas suruhan Jung-hye. Si kakek dipaksa untuk menyetujui pemindahan sahamnya untuk Yora, tapi si kakek memberikan perlawanan. Jung-hye terkejut melihat Dong-so yang sudah bebas dari penjara.
Kini mereka berdua saling menyalahkan. Begitu juga dengan Dongso yang terkejut mendengar si korban kebakaran itu selamat. Kali ini dia menyuruh Dongso untuk membunuh Hijo. Sebelum Jung Hye menghadiri rapat pemegang saham Hanel Group, dia dikecewakan dengan berita dari suaminya bahwa Hijo adalah anak kandungnya. Jung Hye merobek hasil tes DNA tersebut karena menuduh Hijo telah memanipulasinya. 얼마나 발을 동동 구르고 있는데. 다녀올게요. Di acara pemegang saham, agendanya untuk menggantikan Ji Won sebagai direktur pelaksana yang sakit dan akan dijabat oleh Jung Hye. Para pemegang saham diminta untuk melakukan voting atas pergantian kepemimpinan tersebut. Bu Ji Won meminta penjelasan lebih rinci tentang alasan pergantian pimpinan ini yang dilanjutkan oleh Hijo sehingga sempat terjadi kekisruhan. Tapi mereka dikejutkan dengan kemunculan kakek Won Jae sebagai pemilik saham utama. 괜찮으십니까? Kemunculan kakek Won Jae tak lepas dari pertolongan Kim untuk membebaskannya. Si kakek juga menjelaskan bahwa sakit dirinya hanyalah ulah Jung Hye yang memasukkan laporan medis dirinya. Dia juga memberikan sahamnya pada Ji Jo. Kakek juga menyadari jika Bu Ji Won adalah ibu kandung cucunya. 회사에 문제가 좀 생겼어요. Jung Hye juga kecewa saat menemui suaminya. Karena Ji Won telah mengetahui hasil tes DNA yang dilakukannya sendiri, bahwa Hijo adalah anak kandungnya, apalagi kemunculan Gem Yong mantan PRT yang diusirnya menjadi saksi kejahatannya. Kini semua orang memojokkan dan menyalahkan Jung Hye. Di bagian lain, Yora sudah bermalam bersama Jong Wook. Dia terkejut mendengar Hijo anak kandung ayahnya, hingga Pak Ji Won mengusirnya. Doguk mengetahui jika Dongso satu-satunya orang yang akan didatangi Jung Hye. Dia pun menguntitnya dan memberikan Dongso alat peretas. Keluarga Doguk menjadi panik mengetahui Hijo anak kandung Pak Ji Won pimpinan Hanel Group. Dan Won Jae menyerahkan semua sahamnya pada Hijo. Berita baru ini membuat Jong Wook jadi panik. 무슨 악한 심정이 있어서 그래서 전문 경영인에게 맡기는 쪽으로 하려. Di luar dugaan tiba-tiba Yora hamil. Berita ini malah membuat ibunya senang karena keluarga Taeja akan terpaksa menikahinya. 태자그룹의 유일한 후손인데. Kekisruhan di saat amal galeri tempo hari bukan Hijo yang membuat lukisan duplikat tersebut, tapi ada pelukis lainnya. Jong Wook awalnya tak menanggapi mendengar Yora hamil, tapi dia berjanji akan menikahinya. Dia meminta izin pada ayahnya untuk menikahi Yora, tapi ayahnya tak yakin jika neneknya akan menerima hal itu. 다시 생각해보니까 유라 씨한테 너무 어려울 수도 있다. Kini galeri lukisannya terancam ditutup jika lukisan itu terbukti palsu. Menyadari ucapan Hijo bahwa anak kandung ayahnya hanyalah dia, membuat Yora ingin bertemu dengan ibunya. Tapi dia kecewa karena ibunya selalu berbohong dengan mengaku sedang berada di luar negeri. Dia jadi teringat semua ucapan yang pernah didengarnya bahwa ibunya selalu ngibul termasuk Yora bukan anak ayahnya. Karena sebelum menikah dengan ayahnya, dia pacaran dengan Dongso, pria misterius yang selalu ditemuinya. 연락이 안 돼서 걱정했잖니. Berkat laporan Hijo tentang lukisan palsu yang berada di galeri, kini polisi akan menangkap Jung Hye. Doguk dapat mendengar percakapan mereka karena telah diberikan alat peretas. 지금 무슨 상황인데? Dengan ditemani Pak Kim, Hijo berhasil mendapatkan alamat di mana Jung Hye membuat lukisannya. 뭔데? 난 도착했는데. 저거. Melihat ada Hijo yang sedang menunggu Doguk, Jung Hye menyuruh Dongso untuk menabraknya agar tewas. Di saat yang tepat, Doguk juga sudah berada di sana dan memberitahukan Hijo tentang bahaya yang sedang mengancamnya. Beruntunglah Doguk dapat menghalangi rencana jahat Jung Hye. Dan polisi dapat menangkap Jung Hye. Di kantor polisi, masalah itu melebar ke kasus kebakaran yang pernah dilakukan Dongso, dengan menghadirkan Ji Won yang menjadi korban peristiwa tersebut.
Dongso memiliki bukti rekaman di saat Jung Hye menyuruh membakar rumah Jiwon. Di luar dugaan, kali ini Pak Kim adalah putra Sujin, sang pelukis terkenal, yang karyanya sering dimanipulasi. Dia sengaja mendekati Jung Hye untuk membongkar kasus penipuan dan penggelapan di galeri. Penangkapan Jung Hye menjadi berita panas hari itu. Kini Jong-wook menghadapi masalah baru di mana pengawas bangunan proyeknya tewas karena kecelakaan kerja. Hal itu membuat si nenek jadi marah dan adu mulut kedua adik kakak itu. 입주 예정자들은 또 보세요. 서정욱 부사장님. 저한테 감정이 있으면 Karena perutnya akan membesar, terpaksa Yora dan Jong-wook memberitahukan tentang kehamilannya, yang tentu saja membuat keluarga itu kecewa. 최소한 태어날 아이에게 Do-guk dapat meyakinkan pejabat di Taeja Group bahwa dia harus berterus terang dengan apa yang terjadi di proyeknya. Setelah mendapatkan kesaksian palsu, surat itu diberikan pada neneknya bahwa Jong-wook sengaja menutup-nutupi kasus itu dan memberikan bukti korupsi dengan mengumpulkan dana taktis yang dilakukan kakaknya. Dengan berlaga pilon, Jong-wook menjadi anak baik. Tapi ayahnya memberikan bukti-bukti korupsi sehingga dia tak dapat berkilah lagi. Sementara nenek Lee sedang memberikan konferensi pers tentang kecelakaan kerja yang memojokkan Taeja Group. Berita itu membuat Yora panik karena Jong-wook akan dipecat dari perusahaan. Polisi menangkapnya di saat dia sedang menghancurkan semua dokumen-dokumennya. Di tempat lain, Do-guk menyatakan cinta bahwa dia benar-benar mencintai Lee-jo, lalu dia nyosor deh. Esok harinya mereka mendapatkan berita baik jika Lee-jo hamil. Asisten Byul memberitahukan bahwa Jong-wook berusaha bunuh diri di dalam selnya. Setelah dibawa ke rumah sakit, dia menghilang. Kini polisi sibuk mencari keberadaannya. Mendengar berita tersebut, Do-guk segera pulang ke rumahnya. Di rumahnya, seseorang dengan menggunakan helm membius Lee-jo. Saat Do-guk tiba di rumahnya, dia tak menemukan istrinya. Byul mendapati seseorang telah menculik Lee-jo pada rekaman CCTV. Dia terkejut melihat penculiknya adalah Jong-wook. Selama ini dia berpura-pura pincang. Do-guk mengejar kakaknya yang pergi ke arah Paju. Setelah Lee-jo melepaskan ikatannya, dia pun memberontak sehingga mobilnya oleng dan berhenti. Sesampainya di lokasi, Do-guk hanya memikirkan istrinya sehingga dia lengah. Kesempatan ini dimanfaatkan Jong-wook untuk menikamnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Do-guk masih dapat melumpuhkan kakaknya. Hingga dia juga akhirnya harus pingsan karena luka tikamnya. Hal ini membuat sang ibu khawatir. Untunglah menurut dokter operasinya berhasil. Aksi anaknya membuat ayahnya kecewa, apalagi dia merasa dibohongi karena anaknya berpura-pura pincang. 언제부터 괜찮아진 거니? Yora harus terusir dari apartemen Jong-wook karena dia tak membayar kembali apartemennya. Dengan perut besar, Yora datang ke rumah orang tua Jong-wook. Tapi mereka tak mau menerimanya begitu saja. Nenek meminta Yora untuk melakukan tes DNA apakah itu benar-benar bayi Jong-wook. Di tempat lain, Ji-won menemui kembali mantan istrinya. Ji-won mengeluh pada suaminya bagaimana mungkin dia tak mengenal putrinya yang separuh waktunya hidup satu rumah. Do-guk masih belum pulih dari lukanya. Setelah operasi kedua selesai, beberapa hari berikutnya Do-guk diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Se-hyuk mengenalkan pacar barunya pada keluarganya. Tak disangka Yora datang dan memberitahukan bahwa yang dikandungnya adalah bayi Se-hyuk. 네 오빠. 뭐라고? Woleh. Yang tentu membuat mereka terkejut, apalagi Yora yang akan tinggal dengan mereka. 뭐가 잘못된 거야. Sementara Ji-jo dan Do-guk akan menikah kembali, tentu bukan nikah kontrak ye, dan memberikan cincin untuk melamarnya. 1 tahun kemudian, anak mereka pun sudah tumbuh besar. 나에게 주어지기엔 너무나 특별해졌다. 자, 하나,